Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafana bidzikri sayyidina Muhammad. Walhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Amma ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al-ma'rifati wal ilmi amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah. Kalau Allah tidak izinkan, kita tidak akan mampu menyebut nama. Maka bersyukurlah malam ini Allah izinkan kita menyebut namanya. Alhamdulillah. Pada Gus Miftah. Marhaban Gus Miftah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Kita berkumpul malam ini semuanya berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita cintai, kita ta'zimi guru kita bersama Syekhuna Kiai Haji Gus Ali Masyhur. Walaupun beliau tidak pernah mengisharkan masyarakat rohaninya, tapi kalau ketemu beliau selalu menyebut nama Imam Al-Ghaus Abul Hasan Asy-Syadzili. Dan saya pun dapat sanad salawat Imam Syadzili dan Ibnu Masyis dari beliau. Semoga Allah memberkahi hidup beliau, memberkahi pesantren beliau, memberkahi keluarga-keluarga beliau, anak turunan dan murid-murid beliau. Wabil khusus siapapun yang hadir malam ini. Kencang banget amin ya. Waktu saya juga tidak panjang karena sudah ada Gus Miftah. Lepas saya diminta untuk berbicara mengenai khasa'is haul, keistimewaan haul. Di dalam hadis Imam Muslim, coba perhatikan nih hadis. Kalau tadi yang dibaca nama beliau, sekarang kalamnya. Apa kata beliau? Aksiru bil dzikri hadhil ladzat. Perbanyaklah ingat sesuatu yang dapat memutus rasa kelezatan duniawi. Al-maut. Siapakah itu? Al-maut. Begitu kata rawi ahli hadis, karena ahli hadis berhukum dengan hukum zahir. Tetapi sebagian ulama ahli rohani mengaitkan hadis ini dengan surat Az-Zumar. Coba dengarkan ayatnya, pendek sekali. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ada yang bisa baca lagi? Ayo sama-sama baca. Tadi baca sholawat kenceng, baca Qurannya harus juga kenceng. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Tapi para ulama nggak ada yang berani menamakan baginda Sayyidina Mayyit, itu nggak ada yang berani. Ta'adduban bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah memberikan satu hal kepada beliau, satu makom. Apa kata Allah SWT kepada beliau? Innaka ya Muhammad mayyitun
Hai Muhammad, kata Allah, engkau itulah hakikat al-mayyit. Maka ahlul haqaiq, ahli rohani, jika diajak ayo ingat mati, yang terbayang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena al-maut tidak mungkin ada kecuali ada yang mayyit. Mungkinkah ada kematian tapi tidak ada orangnya? Dan beliaulah yang mengajarkan kita untuk mematikan diri sebelum mati. Ini yang dikatakan Sayyidina Umar, mutu qabla an tamutu. Hendaklah engkau mayitkan dirimu sebelum engkau betul-betul jadi mayit. Maka jika disebut akthiru min dzikri hadhil ladzat, perbanyak ingat yang dapat memutus kenikmatan duniawi, kenikmatan fisik. Satu kali dalam hadis Imam Muslim, Sayyidina Abu Bakar dan Hamzalah, mereka ketemu di persimpangan jalan. Apa kata Hamzalah? Ya Abu Bakar, ma bika ya Abu Bakar? Ada apa dengan wajahmu wahai Abu Bakar? Galau. Ini di depan saya banyak wajah galau ini ya. Padahal sudah sholawat. Ini paling asli. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Hamzah, apa bedanya mukamu dengan mukaku? Sama-sama galau. Tapi perhatikan, galaunya Sayyidina Abu Bakar bukan masalah jodoh. Galaunya Sayyidina Hamzah bukan masalah fulus. Galaunya apa? Mereka curhatlah berdua. Lalu mereka sepakat, ayo kita ceritakan curhatan ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada hadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasulullah, kalau kami hadir bersama engkau, nikmat dunia putus. Itulah hadhil ladzat. Kalau kami datang kepada engkau wahai baginda, kami lupa dengan keluarga, lupa dengan pekerjaan, lupa semuanya. Ka'annal jannah baina a'yunina. Seakan-akan akhirat surga sudah di depan kami. Itulah yang disebut al-maut. Gak mungkin orang merasakan ini kalau dia belum mati. Maka siapapun yang merindukan surga, sebenarnya dia telah mematikan dirinya sebelum mati. Siapa saja yang merindukan baginda Rasulullah SAW, dia telah merindukan kematian sebelum itu datang menjelang. Maka Rasulullah SAW mengatakan, seandainya lau tadumuna ala ma kuntum indi wa dzikr, seandainya kalian membawa rasa ini, rasa apa? Rasa al-maut, rasa putusnya semua kelezatan dibawa kemana-mana. Kalau bahasa Sidi Ahmad bin Idris al-Idrisi dan Sidi Ahmad Tijani, begitu juga diambil dari kalam Imamuna Abul Hasan Syadzili, dibawa nur. Nur apakah yang dibawa? Nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua kelezatan duniawi menjadi hamba. Jadi walaupun tadi datang di dalam beliau itu makanan lezat-lezat semua. Apa kata beliau? No, makan. Nih, Imam Syadzili makannya enak. Tapi melihat beliau, teringat saya baginda Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Hurairah disajikan makan saat pulang kampung ke Najd. Hadis Imam Ibnu Majah. Ketika dia melihat makanan, ternyata makanan itu nikmat sekali. Harumnya bukan main. Tapi bukannya dia makan, air matanya menetes. Apa kata beliau? Ma'akala habibi hadat ta'am. Kekasihku baginda Rasulullah SAW tidak pernah makan seenak ini.
Itulah beliau Sayyidina Muhammad SAW. Maka berhaul, haul itu berarti hitungan 1 tahun. Berhaul itu mengingat pewaris-pewaris baginda Rasulullah SAW yang sudah berpindah alam. Seperti disebutkan oleh Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani dalam Fathur Rabbani. Apa kata beliau? Haqa'iqul awliya. Lebih kurang begitu ibaratnya. Silakan diluruskan nanti jika kurang tepat. Haqa'iqul awliya itu sebenarnya adalah nurnya, sirnya baginda Rasulullah SAW. Itulah yang disebutkan oleh Syekhuna Syekh Yusri barusan. Jika tidak ada kemampuan ziarah kepada baginda, maka ziarahilah para wali. Dan kami tadi dapat bekal cerita dari beliau tentang Mbah beliau, Mbah Muhdar. Tapi saya nggak balik hanya satu, Pak Kiai, satu hal. Namanya kok semuanya nama habaib, Muhdar itu. Jangan-jangan masih bagian itu. Cuma itulah hebatnya kiai-kiai Jawa. Mereka ini memasturkan nasab Nur Muhammadnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mohon maaf para habaib saya cinta kepada semua itu. Berterima kasihlah kepada semua kiai. Gak ada kiai, tidak ada yang hormat kepada habaib. Tidak ada kiai, tidak ada yang mengenal bagaimana cara cinta kepada habaib. Maka kita katakan, lakumus syukra ayuhal masyayikh. Wahai para kiai, terutama guru kita, semoga Allah membalasi engkau sebaik-baiknya, sesempurna. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, menghaulkan seorang wali, seorang kiai. Ya kiai itu ya wali, mau cari wali kemana lagi? Kata imam kita Syafi'i, yang hadir ini mazhabnya Syafi'i bukan? Syafi'i. Kita ini Syafi'i semua. Akidah kita Ahlussunnah Asy'ariyah semua. Imam Asy'ari bermazhab Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, illam yakunil ulama awliya, famanil awliya. Kalau bukanlah ulama kiai itu yang wali, terus wali siapa lagi? Jadi jangan bayangkan wali tinggal di atas gunung doang. Itu petapa. Jangan dibayangkan wali tinggal di hutan-hutan. Itu belum tentu. Siapa tahu orang semedi atau orang melarikan diri. Wali itu baina azhurina, ada bersama kita. Inilah kalam penutup saya. Imam Nauta'illah mengatakan, Subhana, maha hebat, man satara sirral khususiyah bi zawahiril basyariyah. Sungguh hebat Allah Ta'ala yang menyembunyikan sir kewaliannya dengan zahirnya manusia biasa. Manusia biasa sakit nggak? Orang datang ke kiai, ke wali minta sembuh, tapi sang walinya sakit. Ada orang tengkar suami istri ingin islah datang ke kiai, sang kiai juga dibentak-bentak sama istrinya. Itu biasa. Akhirnya si murid berpikir, emang dia beneran wali? Kok wali begitu? Kok wali sarungan? Kok wali gak kayak Habib Anis, pakai sorban terus? Itu pertanyaan-pertanyaan awam. Wali gak begitu. Wali itu urusan Allah. Ada wali berserban, ada yang tidak berserban. Nah, itulah kalam Imam Nauta'illah yang menjadi masyrab rohani beliau. Sungguh hebat Allah Ta'ala menyimpan para walinya dengan sifat-sifat manusia. Dia berusaha, dia kerja, dia sehat, dia sakit, dia nikah, dia konflik, dia punya masalah, dia juga berdosa. Orang awam akan berkalam, masa wali berdosa? Itu murid ketipu.
Yang nggak berdosa itu nabi, bukan wali. Maka kalau kiai kita, guru kita, habib kita ada kesalahan, kesilapan, berarti dia beneran wali. Karena kalau nggak pernah salah berarti ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Mungkin nggak? Adakah nabi setelah Nabi Muhammad SAW? Maka tidaklah pantas seorang murid, seorang jamaah, seorang santri mengkultuskan gurunya setara dengan nabi. Kita ta'zim, tapi kita tetap katakan beliau itu manusia. Semoga hadir malam ini Allah catat namanya sebagai pecinta wali-wali Allah.